Kalau teman-teman berada dalam circle orang-orang soleh, teman-teman bersemangat untuk melakukan ibadah. Tapi kalau teman-teman berada dalam circle orang-orang yang cuek, teman-teman akan keikut seperti itu. Teman-teman doa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itu doa yang masyhur, yang terkenal di kalangan para orang-orang saleh. Bukan hanya dengar ceramah umat atau dengar ceramah Ustaz Zalitia tentang perkara sehari-hari, tapi lebih daripada itu. Teman-teman dikelilingi oleh para penghafal Quran. Artinya lingkungan teman-teman ini para penghafal Quran. Artinya teman-teman diminta oleh Allah sebagai satu tanda engkau sudah berada dalam lingkungan Quran. Walaupun kau tinggal di rumahmu, kau lagi kerja, kau lagi melakukan apapun, engkau dikelilingi oleh 250 atau 300 orang penghafal Quran. Artinya apa? Artinya engkau pun menjadi salah satu orang yang termasuk dalam golongan tersebut insya Allah. Karena kata Rasulullah apa? Kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Engkau berteman dengan penghafal Quran, ini semuanya nih teman-teman semua. Ada nggak satu majelis yang penghafal Quran mayoritas? Di sini mayoritas penghafal Quran. Jadi untuk nasihat umat dan kita semua, eh, balik lagi bahwa salah satu persiapan untuk menuju ke bulan suci Ramadan adalah kita menuntut ilmu dan saat ini teman-teman berada dalam lingkungan Quran, hendaknya teman-teman bersemangat untuk terus menuntut ilmu insya Allah. Menuntut ilmu khususnya ilmu tentang puasa nih, fikih puasa atau tentang keutamaan di bulan suci Ramadan, baca, dengar ceramah, banyak penceramah kita di mana-mana, di YouTube juga banyak, supaya teman-teman bersemangat. Supaya teman-teman, kalau teman-teman berada dalam circle orang-orang soleh, teman-teman bersemangat untuk melakukan ibadah. Tapi kalau teman-teman berada dalam circle orang-orang yang cuek, teman-teman akan keikut seperti itu. Kemudian berikutnya teman-teman semua, kita tahu yang kedua yang harus teman-teman lakukan ya adalah doa. Nah, setelah menuntut ilmu syar'i, persiapan untuk menuju bulan suci Ramadan itu doa. Doa itu adalah em, ibadah yang kita lakukan untuk kita meminta kepada Allah agar doanya apa nih? Dikaruniakan umur panjang supaya bisa bertemu Ramadan. Jangan kepedean teman-teman semua. Sehat-sehat, banyak kok orang-orang sehat-sehat kemudian serangan jantung, kayak Ibu Umah sehat-sehat serangan jantung. Kemudian kemarin baru seminggu yang lalu, Uma dapat kabar orangnya sehat, tiba-tiba anaknya bilang, Uma, tolong doakan mama saya kena stroke, kata beliau. Tiba-tiba kena stroke, tiba-tiba di ICU, tiba-tiba pakai ventilator. Kemudian karena ada otaknya mau diapain gitu ya, akhirnya rambutnya dicukur gitu, dicukur sampai botak gitu. Jadi anaknya ini mencukur rambutnya sang ibunya. Jadi doa teman-teman semua, doa doa apa? Doa memohon kepada Allah agar dikaruniai umurnya sampai di bulan suci Ramadan. Atau kayak ayah Umar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu, meninggal mendadak karena serangan jantung. Ya, nggak ketemu lagi bulan suci Ramadan. Jadi, teman-teman doa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itu doa yang masyhur, yang terkenal di kalangan para orang-orang saleh. Untuk teman-teman disampaikan usianya di bulan suci Ramadan. Kita nggak pernah tahu teman-teman semua. Di Mesir ini, itu mungkin hampir tiap hari terjadi kecelakaan. Karena saking lalu lintasnya tidak baik ya, buruk ya. Tiba-tiba mahasiswa Indonesia tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba harus di ICU, itu sering banget terjadi. Kita nggak pernah tahu, nggak harus sakit dulu kan untuk kemudian kembali kepada Allah. Kita nggak pernah tahu. Jadi doa, doa sungguh-sungguh minta sama Allah. Ya Allah, sampaikanlah usiaku di bulan suci Ramadan ya Allah. Dan berikutnya apalagi yang harus teman-teman doa? Setelah teman-teman berdoa agar umurnya sampai di bulan suci Ramadan, teman-teman berdoa bahwa kita termasuk golongan orang yang meraih keutamaan Ramadan. Minta sama Allah kekuatan untuk bisa melakukan amal-amal ibadah. Minta sama Allah kemudahan untuk mau bangun sholat malam. Kekuatan untuk istiqamah untuk melakukan tarawih. Kekuatan untuk bisa i'tikaf misalnya. Kekuatan untuk bisa sabar dengan Quran misalnya. Kekuatan untuk bisa bersodakoh misalnya. Jadi minta sama Allah SWT kekuatan untuk bisa melakukan amal-amal di bulan suci Ramadan. Karena yang kasih kekuatan Allah. Kekuatan untuk tidak lalai. Kekuatan untuk nggak malas untuk melakukan amal-amal di bulan suci Ramadan. Itu yang kedua, doa. Ya. Kemudian berikutnya yang teman-teman bisa lakukan adalah tekad yang kuat dan niat yang tulus. Tiga, persiapan menyambut bulan suci Ramadan, teman-teman harus punya tekad yang kuat atau azam yang kuat dan niat yang tulus.
Tekad yang kuat teman-teman semua. Tekad itu Masya Allah ya, kalau teman-teman sudah punya semangat, uh, itu melahirkan segala macam kekuatan dalam diri untuk bisa melakukan amal terbaik. Jadi tekadnya mesti kuat, azamnya mesti kuat. Kalau kita sudah punya tekad yang kuat, maka kita jadi sangat produktif di bulan suci Ramadan. Untuk tidak menyia-nyiakan sedikit pun. Jadi jangan di bulan suci Ramadan nonton drama Korea. Jangan, buang-buang waktu. Jangan bulan suci Ramadan menonton hal-hal yang nggak ada faedahnya. Karena kita berkejaran dengan waktu. Waktunya cuma satu bulan. Teman-teman punya target banyak sekali untuk menghatamkan ayat suci Al-Quran misalnya. Buat dari sekarang, mau khatam berapa kali? Masa khatam satu kali? Masa sama hari-hari biasa? Mau khatam berapa kali? Uma mau cerita supaya teman-teman bisa termotivasi. Uma waktu lagi safari dakwah, Uma sering tanya sama jamaah. Biasanya kalau lagi ceramah itu. Ramadan ini mau khatam berapa kali? Uma tanya, ada yang sekali, sekali semuanya sekali. Ada yang dua kali, tiga kali. Rata-rata orang tiga kali. Yang banyak angkat tangannya itu memang tiga kali gitu. Dalam satu bulan. Ada yang empat kali, lima kali. Uma berhenti di 10 kali. Ketika 10 kali, ada yang angkat tangan. Yang mengangkat tangan itu adalah seorang bapak tua yang memang kebiasaan beliau adalah 10 kali khatam dalam bulan suci Ramadan. Nah, ini terserah teman-teman ya. Ada teman-teman yang memang ngejar target hafalan, ya silakan untuk yang penting berinteraksi bersama dengan Quran. Gitu kan ada yang nanya lebih baik hafalan atau lebih baik baca gitu. Nah, ini tergantung dari prioritasnya teman-teman semua. Kalau kayak Uma pribadi misalnya, Uma saat ini lagi ngejar hafalan. Jadi ya harus hafalan, ziyadah murojaah gitu. Sama aja yang penting berinteraksi dengan Quran gitu ya teman-teman semua ya. Nah, tekad yang kuat ini penting banget supaya teman-teman punya semangat yang luar biasa untuk bersama dengan Quran. Ya, kalau nggak punya tekad, kalau nggak punya semangat, ya biasa biasa aja. Kita nggak mau jadi orang-orang kayak gitu. Ingat tadi tiga golongan orang, orang pertengahan tuh orang yang biasa-biasa aja, orang yang santai-santai aja ketika bulan suci Ramadan. Yang keberapa nih sekarang? Yang keempat ya. Yang keempat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Taubat kepada Allah. Sekarang ini tinggal 10 hari. Ada waktu di mana engkau berada dalam sejadahmu dan engkau menangis banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang masih engkau lakukan sampai hari ini. Minta kekuatan kepada Allah untuk bisa meninggalkan dosa tersebut. Minta kepada Allah agar hatimu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini engkau sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengarkan ayat-ayat Allah atau mendengarkan nama Allah atau berzikir gak terasa di hatimu. Coba cek hatinya teman-teman semua. Bergetar gak hatinya itu? Lihat surah Al-Anfal ayat 2. Ciri-ciri orang beriman apa? Bergetar hatinya ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dosa dan maksiat itu menghalangi seseorang dari ketaatan. Dosa dan maksiat itu bisa mengotori dan menutupi hati. Teman-teman tahu orang-orang soleh itu pada bilang begini di zaman dulu. Mereka mengatakan, saya ini terhalangi sholat malam karena dosa yang saya lakukan. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang terhalang sholat malam, sebab masih ada dosa dan maksiat yang teman-teman lakukan. Maka beliau-beliau mengatakan, saya terhalang sholat malam sebab maksiat yang saya lakukan. Karena satu dosa yang saya lakukan. Jadi cek, kalau malam-malam teman-teman gak qiyamul lail, gak tahajud, berarti ada dosa yang teman-teman lakukan. Sehingga menghalangi teman-teman untuk bersemangat bangun di sholat di malam hari. Di mana Rasulullah itu mengatakan, Allah turun ke langit dunia. Siapa yang minta Allah kasih, siapa yang doa Allah kabulkan, siapa yang minta ampun Allah ampuni. Jadi siapapun yang tidak bangun sholat malam, pasti ada satu dosa yang masih dia terus lakukan. Sehingga membuat dia berat dalam menjalankan sholat malam. Apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah? Beliau katakan, ketika ada seorang pemuda berkata, aku berat sekali melakukan sholat malam, padahal aku sudah berusaha. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Jangan engkau durhakai Allah pada siang hari, dan Allah akan membangunkanmu pada malam hari. Ingat kata-kata itu teman-teman semua. Ketika ada pemuda mengatakan, kok susah ya sholat malam? Kata Imam Hasan Al-Basri, jangan engkau bermaksiat kepada Allah di siang hari. Maka Allah akan bangunkan engkau pada malam hari. Makanya ciri-ciri orang soleh itu sholat malam. Itu ciri-ciri orang saleh banyak disebutkan dalam Quran itu. Sedikit sekali mereka tidur di waktu malam. Ya, eh sama juga dengan perkataannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Andai hatimu bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dalam menikmati Al-Quran. Andai hatimu bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dalam menikmati perkataan Robnya. Apa itu perkataan Robnya? Al-Quran. Kalau hatimu bersih,
maka hatimu akan rasa haus dan haus untuk terus berinteraksi dengan Quran. Oleh karena itu, bersihkan hati dengan apa? Dengan perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu bertobat kepada Allah 70 kali atau 100 kali dalam sehari loh. Beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali dalam sehari. Maka ini nasihat buat umat juga, kadang-kadang kalau kita terbiasa melakukan dosa, sulit ya untuk berhenti, sulit ya, sulit rasanya. Atau teman-teman jangan terlalu percaya diri teman-teman semua. Kadang-kadang kita merasa hidupku ini bersih, hidupku ini terang, hidupku ini suci. Nanti ada di mana teman-teman akan drop dan jatuh dalam sebuah perbuatan dosa. Jadi jangan terlalu jumawa ya terhadap kebersihan diri, terhadap atau sombong dengan kesolehan diri sendiri. Kemudian kita mengatakan kok bisa ya dia melakukan perbuatan dosa kayak gitu. Kok dia jadi orang yang kayak gitu ya. Dan kita menghina ahli maksiat. Maka dikatakan kalau engkau menghina ahli maksiat, suatu hari nanti engkau akan berbuat apa yang dia perbuat. Kalau engkau menghina dia, menghina ahli maksiat, kita katakan, ih amit-amit, bisa-bisanya dia buat kayak gitu. Kotor sekali dia, atau ahli maksiat dia. Suatu hari nanti engkau akan melakukan perbuatan sama seperti apa yang dia lakukan. Jadi jangan sombong terhadap kesolehanmu teman-teman semua. Kita nggak pernah tahu. Kita ini tetap terus stabil kayak istiqomah atau kita dalam satu titik kita drop, kita jatuh. Ingatkan kisahnya seorang yang disebut sebagai Abdurrahman. Umar nggak tahu lupa namanya ya. Penghafal Quran. Tapi ketika dia jatuh cinta, dia bukan buat dosa dia bunuh orang, dia ribah, dia apa, dia durhaka enggak. Dosa dia apa? Pada saat dia jatuh cinta. Pada saat dia jatuh cinta, hatinya tidak lagi dengan Allah, hatinya terhadap kekasih yang dia cintai, dan akhirnya dia melakukan perbuatan dosa dengan alasan cinta tersebut. Penghafal Quran itu, ya, seorang pejuang di agama Allah yang waktu itu ikut berperang melawan orang-orang Romawi. Tapi di tengah perjalanan jatuh cinta, ternyata dropnya atau jatuhnya dia karena cinta pada makhluk yang membuat dia akhirnya meninggalkan Qurannya, meninggalkan agamanya karena perempuan tersebut. Ya, jadi perbaharuilah taubat teman-teman semua. Nasihat buat diri Uma, uh, menangislah kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Adukan kelemahanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adukan kelalaianmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat-ingat dosamu selama ini. Kita nggak diminta kok untuk melakukan pengakuan dosa di depan semua orang. Enggak. Itu bukan agama kita. Yang kita diminta adalah kita melakukan pengakuan dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau ingat-ingat dosamu yang kemarin-kemarin yang kau lakukan itu. Yang Allah lihat itu. Yang kau lakukan dalam kesendirianmu itu. Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat buat diri umat sendiri. Yang kau sulit untuk berhenti dari maksiat tersebut. Maka minta sama Allah, kasih kekuatan ya Allah, kasih petunjuk ya Allah, kasih pertolongan ya Allah, supaya bisa menghentikan perbuatan maksiat itu. Begitu ya, itu yang keempat. Persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan, minta kepada Allah dengan sepenuh hati, kekuatan untuk izinkan ya Allah, tolong aku ya Allah, untuk bisa keluar dari perbuatan maksiat ini, atau berhenti dari perbuatan maksiat ini. Kelima, persiapan di bulan suci Ramadan yang harus teman-teman lakukan, perencanaan, target. Ini sangat penting. Teman-teman buat target, Om selalu ingatin tiap pekan, teman-teman harus buat target. Target sholat tarawihnya. Sholat tarawih jangan bolong, targetnya sholat tarawih nggak bolong kecuali haid. Gitu. Apa? Target tilawah Quran. Tilawah Quran. Oke. Target tilawah Quran misalnya. Teman-teman mau berapa kali khatam? Tadi mau tanya, teman-teman berapa kali khatam? Tiap orang beda-beda. Jangan satu bulan satu kali khatam. Itu nggak nggak seperti apa sama seperti bulan-bulan lainnya gitu ya. Jadi teman-teman coba teman-teman kalau mengatakan bahwa aku ingin satu bulan tuh mau berapa kali khatam. Umar cerita dulu orang-orang soleh di zaman dulu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam sekali dalam sholat tarawih. Artinya beliau baca 10 juz dalam setiap sholat tarawihnya. Ya, Imam Syafi'i itu menghatamkan 60 kali di luar sholat di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Artinya beliau khatam 2 kali dalam sehari di luar sholat. Masya Allah. Banyak lagi kisah-kisah lainnya ya. Ada teman-teman yang mengatakan, aku ingin 10 kali khatam selama bulan suci Ramadan. Berarti khatam setiap 3 hari. Atau 10 juz dalam sehari bacanya. Ya kan? Itu kan target. Teman-teman harus buat target dan teman-teman breakdown. Atau teman-teman mengatakan, aku mau 1 bulan 5 kali khatam. Berarti setiap 6 hari sekali teman-teman harus khatam. Atau 5 juz dalam 1 hari bacanya.
Satu hari katakanlah kalau kita baca cepat 30 menit sampai 40 menit misalnya. Nggak ada waktu kan buat nonton drama Korea, buat jalan-jalan ngabuburit terlalu banyak. Biasanya kan kalau bulan Ramadan teman-teman sibuk apa? Ngabuburit hampir tiap hari. Hari ini buka puasa sama si A, si B, si C di restoran ini, restoran ini, restoran ini. Padahal itu waktu menjelang buka puasa tuh waktu yang mustajab untuk berdoa loh. Nggak apa-apa sesekali, tapi jangan tiap saat. Karena teman-teman harus baca misalnya kalau mau khatam banyak, satu hari 5 juz. Kalau katakan 1 juz 1 jam, 5 jam teman-teman baca Quran. Misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Terserah teman-teman semua mau mau berapa kali khatam. Jadi harus ada target supaya supaya nggak bablas, nggak kebanyakan bukber di mana-mana gitu. Karena bukber itu boleh, tapi kebanyakan ketawanya, kebanyakan ngobrol-ngobrolnya, sayang waktunya. Waktunya cuma 1 bulan teman-teman semua. Ntar dipakai di halal bihalal nanti boleh lah gitu. Jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi buat target-target ibadahnya teman-teman semua. Target apa lagi? Target sodakohnya. Target sodakohnya. Uma pernah bilang sama teman-teman semua, di Mesir ini orang tuh nabung setahun supaya di bulan suci Ramadan itu mereka bisa ngasih makanan gratis. Jadi di Mesir ini di jalan-jalan semua makanan gratis. Orang berlomba-lomba. Orang-orang kaya itu di rumahnya, ayo makan buka puasa silakan ke rumah. Di jalan-jalan makanan gratis di mana-mana. Kenapa? Karena mereka buat buat target setahun nabung buat ngasih makanan orang di bulan suci Ramadan. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua buat target. Target apa? Qobliyah ba'diyah nggak mau tinggal di bulan suci Ramadan. Duha nggak mau tinggal di bulan suci Ramadan misalnya. Apa tahajud? Tahajud jangan tinggal kan teman-teman bangun sahur. Pasti tahajud nggak tinggal gitu. Karena teman-teman bangun sahur gitu kan. Jadi rencanakan buat target di bulan suci Ramadan supaya teman-teman nggak santai-santai di bulan suci Ramadan. Ya, kemudian eh ya yang keberapa tadi? Dan keberapa ini? Seterusnya ya mau lupa nomor berapa? Memperbanyak amal-amal solih dari sekarang kan mau bilang kemarin. Latihan kita. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba langsung semuanya sempurna di bulan suci Ramadan. Latihan dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan ingat bayar hutang puasanya di bulan Sya'ban ini. Yang belum bayar hutang puasa. Latihan dari sekarang yang perbanyak amal-amal soleh. Nanti sampai bulan suci Ramadan. Perbanyak amal-amal soleh. Yang wajib puasa bulan suci Ramadan. Sholat 5 waktu. Semua orang melakukan. Kita mau melakukan hal yang sunnah-sunnah. Tarawih, witir, tahajud, duha, hajat, tobat. Apalagi qobliyah, ba'diyah. Lakukan yang sunnah-sunnah. Kemudian berikutnya. Persiapan menuju bulan suci Ramadan. Ingat tujuan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wala kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Begitu kan ayatnya kan? Ya, ingat tentang tujuan puasanya teman-teman semua. Apa tujuan puasa? Untuk meraih derajat takwa, ya kan? Diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa jadi tujuan untuk orang-orang berpuasa ini? Tujuan untuk orang-orang berpuasa ayat 183 adalah supaya engkau mendapatkan derajat takwa. Apa itu maksudnya takwa? Kan teman-teman sering dengar apa itu takwa, teman-teman semua. Teman-teman sering dengar jadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu ayatnya. Umar tadi ayatnya ya. Apa yang dimaksud dengan takwa? Hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pertanyaannya takwa itu apa sih? Teman-teman sering banget disampaikan harus jadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Tujuan puasa itu untuk jadi orang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah beramal ketaatan kepada Allah SWT, mengharap rahmat Allah SWT, dan meninggalkan maksiat karena takut akan siksa Allah SWT. Jadi takwa itu adalah orang-orang yang dikatakan untuk orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan yang wajib dan yang sunnah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku pada amalan wajib yang aku cintai dan hamba-hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi kalau mau Allah cintai, kerjakan amal-amal sunnah. Ya, jadi takwa artinya berusaha sekuat tenaga untuk melakukan apa-apa yang Allah cintai dan berusaha meninggalkan hal-hal yang Allah benci. Contohnya apa sih? Contohnya apa takwa itu? Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran 134 tuh ciri-ciri orang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dhara'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang takwa itu apa? Orang-orang yang menafkahkan hartanya
baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Itu ciri orang bertakwa tuh. Ketiga perbuatan ini ya, berinfak dalam keadaan lapang ataupun waktu sempit. Jadi nggak ada tuh alasan aku miskin, aku nggak bisa infak, nggak bisa sedekah. Sedekah tuh nggak dilihat dengan jumlahnya kok. Bahkan dengan sebiji kurma, satu gelas air putih untuk engkau berikan kepada orang berbuka puasa itu sedekah. Jadi ciri orang bertakwa apa? Berinfak atau bersedekah dalam keadaan lapang ataupun sempit, ada uang maupun gak ada uang, kau tetap sedekah dengan cara yang kau bisa. Allah nggak lihat jumlahnya, Allah lihat keikhlasan dirimu dalam bersedekah. Kemudian ciri orang bertakwa apa? Menahan amarah. Jadi jangan mudah marah, jangan mudah reaktif, jangan mudah apa berkata-kata kasar, jangan mudah melampiaskan amarahmu. Ini ciri orang bertakwa itu adalah menahan marah. Ketika kita mampu melampiaskannya, tapi kita tahan. Dan juga ciri orang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Nggak mudah ini. Siapa orang yang nyakitin teman-teman semua? Ada ayah atau ibu yang nyakitin hati kita. Atau berbuat baik pada orang yang baik pada kita, itu biasa. Ya nggak? Orang berbuat baik pada kita berbuat baik pada dia, ya biasa. Orang tua baik banget sama kita sayang sama orang tua kita, berbakti karena kita sayang sama mereka, karena mereka baik pada kita, itu biasa. Tapi orang tua yang zalim, orang tua yang jahat, lalu di akhir hidup, lalu di akhir-akhir kita berbakti padanya, itu nggak mudah loh. Sampai si ibu ini mengatakan sambil nangis, nggak mudah rasanya berbakti pada orang yang pernah nyakitin saya banget dulu waktu saya kecil gitu ya.